Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera buat siapapun penikmat YouTube di seluruh dunia. Selamat berjumpa, selamat bertemu dengan saya yang baru mencoba untuk membuat suatu cerita atau konten yang belakangan saya lihat cukup menarik untuk saya lihat, dan ini adalah video saya yang pertama kali saya buat. Ada banyak hal yang mungkin saya ingin ungkapkan menurut pandangan saya sebagai seorang awam yang selalu mengikuti apapun perkembangan yang ada di YouTube saat ini, baik mulai politik, makanan, hiburan, artis, atau hal-hal yang sedang berkembang saat ini. Dengan keadaan dunia yang semakin sudah mengkhawatirkan dari segi manusianya, dari alamnya, semuanya. Dan yang membuat saya paling menarik ingin masuk ke dunia YouTube adalah membahas tentang seperti apakah dunia ini pada nanti akhirnya. Dan bahasan yang paling menarik adalah tentang seseorang yang dinantikan banyak orang di akhir zaman ini, yang menurut hadis seorang itu bernama Imam Mahdi, dan menurut ramalan dari kerajaan Majapahit pun akan datang seseorang yang bernama Ksatrio Paningit, Ratu Adil, dan Bocah Angon. Menurut saya mereka adalah orang-orang yang benar-benar ada dan mungkin masih Allah sembunyikan karena memang mungkin belum waktunya untuk mereka datang ke publik. Jika saya mungkin menurut pandangan saya, sosok yang selalu dibicarakan yang bernama Imam Mahdi atau Satrio Peningit atau Ratu Adil atau Bocah Angon itu bukanlah nama yang sesungguhnya. Kalau menurut saya ini adalah mungkin sebagai seperti julukan atau mungkin seperti gelar kalau menurut saya. Dan kalau menurut saya lagi, mereka ini adalah orang yang berbeda, dari bukan untuk mewakili satu orang, tapi orang-orang yang berbeda setiap orang. Kalau berbicara masalah ratu, saya pikir mungkin dia adalah sosok seorang wanita, karena mungkin ratu identik dengan wanita, dan Satrio Paningit adalah seorang laki-laki yang sudah tentu laki-laki yang gagah, karena pada prinsipnya kalau orang yang biasa kita sebut dengan kesatria biasanya seorang laki-laki yang pemberani, gagah pemberani. Dan Bocah Angon ini adalah pasti identik dengan anak kecil, karena bocah itu anak kecil yang mungkin tadinya adalah seorang penggembala, karena Angon ini adalah dari bahasa Jawa yang artinya penggembala. Jadi tiga nama ini menurut saya adalah tiga sosok orang yang berbeda-beda.
Dan saya yakin 3 orang ini mempunyai satu kelebihan masing-masing, baik Ratu Adil, Satrio Paningin ataupun Bocah Angon. Jadi mereka bukan satu kesatuan, tapi sendiri-sendiri tapi saling berkaitan. Sebenarnya saya bukan peramal, tapi jika menganalisa dunia ini penuh dengan keangka-murkaan, ketidakadilan, kekuasaan yang sewenang-wenang, dan orang yang selalu sudah buta mata hatinya karena sudah tidak mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Jadi orang ketiga ini adalah simbol dari sebuah kebaikan di dunia ataupun dalam suatu negara. Tanpa ada keadilan, tanpa ada kekuatan, tanpa ada kasih sayang, maka dunia akan hancur dimanapun itu. Baik dalam suatu wilayah kerajaan, dalam suatu wilayah negara, dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah mungkin organisasi ataupun perkumpulan. Ini adalah 3 elemen yang paling penting. Jadi saya pikir menurut pendapat saya, mereka adalah simbol dari 3 sifat dan 3 karakter dari masing-masing seseorang. Dan kalau melihat itu benar atau tidak, menurut saya itu adalah sebuah kebenaran. Mereka bertiga adalah benar-benar ada. Karena ramalan dari seseorang yang sangat dipercaya dan sangat selalu terbukti bahwa ramalannya itu benar, tidak mungkin dia membuat sebuah prediksi yang salah. Karena ini bukan hanya diramalkan menurut percayaan orang Jawa pada umumnya, tapi bagi umat Muslim juga dan umat Hindu juga. Karena menurut umat Hindu, pada nanti ada menurut mereka zaman Kali Yuga dan sekarang memasuki zaman Kali Yuga, mereka pun mempercaya akan datangnya seseorang yang merupakan titisan dari Krishna yang akan membawa kebaikan-kebaikan dalam dunia ini. Seperti juga yang dipahami bagi Muslim yang akan datang Imam Mahdi untuk memperbaiki segala yang sekarang sudah hancur, yang tidak bisa dipahami lagi mana yang benar dan mana yang salah. Begitu juga buat orang-orang Jawa yang masih mempercayai dengan ramalan-ramalan para orang-orang yang terdahulu yang mereka anggap mereka memang mempunyai suatu prediksi yang sangat benar dan sudah terbukti. Jadi menurut saya ramalan itu semuanya benar karena banyak keyakinan mempercayai itu. Dan kalau ditanya kira-kira kapan mereka muncul kata pemberi datang, itu semuanya kuasa Allah. Karena hanya Allah lah yang paling memahami dan paling mengetahui apa yang akan terjadi di dunia ini. Saya hanya berpikir dan saya hanya bicara bahwa saya percaya dengan semua yang orang prediksikan tentang Imam Mahdi, Satrio Paningit, Ratu Adil, dan Bocah Angon. Mereka benar-benar nyata. Jika ditanya mereka sudah ada atau belum, saat ini sudah ada, saya pikir. Tapi mereka ada di mana itu juga tidak bisa diprediksi, karena kita tahu bisa saja Allah memang sudah mendatangkan mereka, tapi memang Allah sejujurnya tidak memberikan sebuah keistimewaan apapun terhadap mereka
yang bisa ditembus oleh energi-energi yang dipunyai orang-orang yang mempunyai keilmuan tertentu, yang bisa merasakan hadirnya mereka. Bisa jadi Allah tidak memberikan energi-energi itu kepada mereka, karena Allah kan sungguh sangat misteri, namun memiliki kepastian. Jika ditanya dari manakah Imam Mahdi ini, dari Indonesia atau dari Arab atau dari negara manapun, kalau menurut saya ketika orang menyebutkan Imam Mahdi pasti berpikir dari Arab. Dan ketika berbicara tentang Satrio Paningit, Ratu Adil, dan Bocah Angon, pasti itu berpikir dari Jawa. Karena kata-kata Paningit itu kan juga dari Jawa, dan Angon itu juga dari bahasa Jawa. Tapi imam itu kan sebuah simbol dari sebuah pemimpin. Bukan berarti kalau namanya Imam Mahdi itu dia bisa berasal dari Arab. Imam adalah sosok dari sebuah pimpinan. Pimpinan jamaah, kita tinggal imam. Pimpinan dalam rumah tangga, kita bisa sebut dia seorang imam. Imam adalah pimpinan, dan kalau menurut saya, pimpinan tidak selalu harus seorang laki-laki. Bisa jadi dia seorang perempuan. Walaupun itu sepertinya mungkin buat orang mengatakan bahwa imam harus laki-laki. Kalau menurut saya, imam adalah sosok dari sebuah kepemimpinan. Tidak melihat dia laki-laki ataupun perempuan. Jika dalam sebuah keluarga ada seorang suami, istri, dan anak, saat itu yang menjadi imam adalah suaminya. Tatkala suaminya sudah meninggal, maka istrinya lah yang menjadi seorang imam. Jika menurut pandangan saya, jadi Imam Mahdi bisa saja dia seorang perempuan, dan kita tidak akan pernah tahu bahwa istilah-istilah yang dipakai itu pasti sangat dirahasiakan, karena tidak semudah itu juga orang akan berpikir tentang sosok Imam Ahmadi ini. Tapi jika di dalam prediksi tentang kerajaan di Jawa bahwa yang datang itu Kesatria Paningit, nah, kalau Kesatria Paningit itu sudah pasti laki-laki, karena kesatria identik dengan sebuah pejuang. Karena kita jarang melihat perempuan bertempur dalam berjuang. Bisa jadi dia seorang laki-laki. Dan kalau Ratu Adil sudah berarti perempuan. Dan kalau Bocah Angon biasa laki-laki, karena penggembala jarang sekali kita lihat perempuan menggembala, pasti laki-laki. Ini menurut saya, prediksi saya bisa benar, bisa salah, karena kan kebenaran hanya milik Allah semata. Hanya Allah yang tahu siapakah sosok-sosok mereka itu. Ini hanyalah menurut pendapat saya sebagai seorang awam yang tiba-tiba saja tidak tahu kenapa sangat menarik tentang Imam Mahdi ini untuk dibahas. Jadi inti dari semua ini adalah saya percaya bahwa Imam Mahdi itu ada dan belum datang. Begitu juga dengan Satrio Paningit, Ratu Adil, dan Bocah Angon. Dan saya percaya suatu hari nanti mereka akan datang. Jadi video hari ini cukup sampai di sini saja. Bila ada sesuatu kata yang mungkin salah, karena saya sendiri tidak mengerti apapun sebagai seorang awam,
hanya ikut menuangkan apa yang ada dalam pikiran saya yang sungguh sangat menarik. Dan mungkin memang harus banyak membaca tentang kenapa sampai ada orang membicarakan sesuatu yang seperti ini. Pasti tidak mungkin tidak ada alasan, dan itu mungkin harus mencari tahu banyak tentang cerita ini semuanya. Dan mudah-mudahan di video selanjutnya saya sudah mendapatkan banyak ilmu atau masukan dari apa yang mungkin saya bisa dengar dari YouTube atau saya bisa baca dari manapun tentang sosok-sosok beliau ini. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.